Pragnananda bertemu dengan Sindarov di babak ketiga turnamen FIDE kandidat untuk mencari penantang bagi Gukesh Domaraju dalam perebutan gelar juara dunia. Ini duelnya anak muda pecatur top Asia, India lawan Uzbekistan. Lo harus nonton video ini karena di game ini ada langkah brilian dengan akurasi yang di atas 90%. Like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess, dan jangan lupa gabung RL Chess Academy kalau mau lebih jago main catur. Ini gue balik dulu ya posisinya biar kalian enak nontonnya. Prak memulai dengan langkah D4 dengan format catur klasik. Prak memiliki 1,5 poin dan Sindarov juga 1,5 poin. Kemudian D5 dimainkan, putih C4, Queen Gambit, hitam menolak dengan E6, putih kuda C3, hitam bishop E7, putih kuda F3, hitam kuda ke petak F6, putih bishop F4, hitam mainkan dengan mengamankan raja, putih E3 dan hitam C5. Putih makan pion C5, hitam makan balik dengan bishop, putih mainkan langkah A3, hitam kuda ke petak C6, putih queen C2, hitam benteng E8. Kemudian putih mainkan langkah gajah ke petak G5. Sindarov langsung ngegas dengan jalan D4. Putih makan kuda di petak F6. Dimakan balik dan Prak mainkan langkah kuda ke petak E4. Ancaman queen dan bishop di petak C5. Queen naik ke petak F5 membalas dengan ikatan. Kemudian putih mainkan langkah B4. Seharusnya di sini langkah gajah D3 lebih bagus. Ya, apabila hitam di sini makan pion E3, maka putih mengamankan raja. Ini dianggap lebih bagus buat putih. Prak lebih pilih mainkan langkah B4. Yang dia tidak sangka adalah, coba lu tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Sindarov. Anak muda dari Uzbekistan yang lolos ke turnamen kandidat karena juara 1 FIDE World Cup ini mainkan langkah Sacrifice the Knight. Gila, berani banget. Boom, pion makan kuda, dimakan balik. Artinya Sindarov menukar kuda dengan 2 pion. Secara materi rugi bos. Tapi Sindarov ini anak muda yang berani membuat raja putih harus geser ke petak D1 atau E2. Karena kalau memilih kuda mundur ke petak D2, maka pion makan E3 dimakan balik. Jelas ikatan ini sangat berbahaya. Apalagi menteri juga terikat di petak C2. Dan hitam mungkin akan lanjutkan dengan queen E5 apabila benteng B1 A5. Ini nggak enak variasi ini. Jadi putih lebih pilih raja D1. Putih bermain tanpa rokade. Hitam melanjutkan pertukaran pion. Putih mainkan gajah D3. Hitam tidak nafsu makan pion lagi, tapi mainkan queen ke petak G6, ancam pion G2. Putih makan dan hitam menutup F5, ancaman dari discover attack. Putih kuda G3, hitam gajah C5, mengancam pion. Prak melakukan kesalahan yang seharusnya E4, dia mainkan queen C3. Ya, Prak mungkin ingin melakukan ide apabila apabila hitam di sini makan, maka putih akan raja C2, rajanya aman. Tapi hitam tidak mainkan itu dan hitam menemukan langkah terbaik. Coba tebak apa langkahnya? Ketika putih queen C3, hitam berani untuk mendorong pion E5. Great move. Tujuannya apa? Mau mengancam kuda dan bishop. Lah, tapi kalau dimakan gimana? Idenya adalah apabila dimakan maka queen F6 pin dan perwiranya pasti jatuh. Gak mungkin lakukan itu. Putih mainkan bishop C2, hitam ngegas terus dengan pion maju lagi. Kuda ke petak H4, ada queen G4. Kuda mundur ke petak D2. Kalau kuda ke petak D4, ada dorongan F4, dimakan benteng D8. Hitam melakukan ikatan dengan benteng D8. Putih raja C1, hitam mengancam pion. Putih benteng E1, hitam queen ke petak E7. Ancam lagi idenya. Putih naik menjaga kuda, hitam ancam. Menteri ke petak B2, dorong pion A5. Kuda ke petak B3, gantian benteng yang aktif dengan ide untuk membuat baterai menguasai jalur D. Putih kuda D4. Hitam harusnya di sini G6, tapi mainkan queen G5. Dianggap salah. Putih menemukan langkah terbaik raja B1. Hitam coba ganggu kuda dengan H5. Karena waktunya tinggal 6 menit ya, sementara ini baru 28 langkah. Kalau waktunya habis sebelum menyentuh langkah 40, maka waktunya habis dan akan kalah. Sementara kalau waktunya lewat lebih dari langkah 40 akan ada bonus waktu 30 menit dan bonus waktu 30 detik
setiap langkahnya. Putih mainkan raja ke petak A2 mencari tempat aman, hitam mendorong pion H4. Putih kuda F1, hitam mengaktifkan bishop. Langkah 31, benteng D1 dimainkan. Hitam benteng C8 mengancam pion. Kuda ke petak D2 menjaga. Hitam benteng B6 dengan ide discover attack. Dan disinilah Prak melakukan kesalahan yang seharusnya G3 ya. Prak mungkin lelah dan bingung, dia mainkan langkah C5. Apa tujuannya? Sepertinya ingin mengaktifkan bishop atau queen untuk melakukan scalp. Dan hitam di sini harusnya gajah C5 ya. Sudah cukup. Tapi dia makan pakai benteng. Pragnananda harusnya di sini mainkan langkah kuda C4 yang lebih bagus dengan tujuan apabila terpancing hitam, maka gajah B3 kena bentengnya. Tapi langkah ini sulit ya di posisi yang dari tadi Pragnananda digempur terus. Pragnananda ingin lakukan serangan dengan Queen B3 scalp. Hitam geser raja. Pragnananda masuk Queen F7. Apa yang salah dari langkah ini teman-teman? Kenapa tiba-tiba evaluasinya menurun? Coba kalian temukan langkah brilliant move dari hitam dalam posisi ini. Hitam menemukan langkah brilian. Sacrifice rook. Boom. Kalau dimakan kuda, skakster gajah ke petak enak. Akan terjadi. Rugi buat putih. Putih kaget raja B1 dimainkan. Benteng makan D2. Benteng makan benteng. Gajah makan benteng skak. Jadi hitam yang unggul perwira. Sudah menang. Sudah unggul besar. Raja ke petak A2. Gimana cara hitam melanjutkan permainan? Dia bikin lebih sederhana. Gajah makan pion. Menteri makan gajah. Gajah makan D4. Menteri D4. Kemudian menteri F6. Tepat di langkah 40. Ada bonus waktu. Tapi putih menyerah. Kenapa? Pion hitam sekampung. Gila ini game. 94,6% akurasi dari Chavongir Sindarov. Pragnananda 87,5%. Dengan kemenangan ini membuat Sindarov berada pada pimpinan klasemen bersama dengan Fabiano Caruana yang juga menang di game lain melawan Wei dengan game cepat juga. Abis ini saya bahas juga. Dan Pragnananda peringkat 3 dengan 1,5 poin bersama dengan Matthias Blubam yang juga kembali remis lawan Andrei Sipenko. Hikaru Nakamura masih tertahan dengan remis melawan Anis Giri. Apa komentar kalian? Coba kasih komentar yang terbaik dan jangan lupa kasih hype untuk video ini guys, biar RLC semakin semangat dan bisa tembus 300.000 subscriber. Jangan lupa nonton live-nya babak keempat nanti malam ya, jam 20.30 hanya di YouTube RLC. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya guys. Bantu share ya kalau kalian merasa video ini bermanfaat guys.